Shalom sahabat pesan kebenaran, semoga Anda dalam keadaan sehat sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Dalam video ini kita akan membahas secara singkat tentang tudung kepala atau kerudung dalam konteks Alkitab. Saudara, seringkali tudung kepala atau kerudung bagi agama lain merupakan bentuk kesucian dari seorang wanita atau istri atau anak-anak perempuan yang menggunakannya. Hal ini menurut mereka akan menunjukkan bahwa merekalah wanita atau anak-anak perempuan yang saleh. Dewasa ini seringkali menjadi anekdot dan sudah tidak asing lagi bahwa wanita berkerudung identik dengan wanita yang suci yang menaati perintah Tuhan. Saudara, apakah demikian? Dan bagaimana menurut pandangan Alkitab soal tudung kepala atau kerudung bagi manusia? Saudara, perlu diketahui juga bahwa tudung kepala atau kerudung merupakan pakaian tradisional orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, bahkan perempuan-perempuan yang ada di India, juga di Persia sebelum adanya Islam. Zaman itu ketika ada wanita yang sudah bersuami keluar dengan tidak menggunakan tudung atau kerudung, itu merupakan sesuatu yang melanggar kebiasaan adat istiadat zaman itu. Terkait dengan tudung kepala atau kerudung, kita bisa baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita bisa baca dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3-16. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Saudara, jika Anda perhatikan dengan cermat perkataan Paulus, sesungguhnya ia mau menjelaskan soal hubungan antara Allah, Kristus sebagai anak tunggalnya, dan jemaat. Pesan Rasul Paulus sesungguhnya bukan berbicara soal tudung kepala atau kerudung secara harfiah, tapi terkait hubungan antara jemaat dan Kristus. Tudung kepala bagi orang-orang Yahudi ketika di sinagog atau di bait Allah, dan ketika hendak membaca Taurat atau bernabuat, wajib menggunakan tudung kepala. Lalu kebiasaan itu seringkali dibawa dalam gereja mula-mula. Saudara, kebiasaan orang-orang Yahudi ketika menjadi pengikut Kristus sering menjadi problem ketika mereka berhadapan dengan orang-orang pengikut Kristus non-Yahudi. Problem inilah yang mau diminimalisir oleh Rasul Paulus, bahwa tudung kepala tidak wajib bagi imam atau penatua, bahkan jemaat ketika membaca Alkitab atau bernabuat. Lalu bagaimana dengan wanita?
Rasul Paulus juga memberikan pesan buat para wanita bahwa tudung kepala yang sesungguhnya bukan karena adat istiadat bahwa wanita wajib mengenakan tudung kepala, tapi rambut yang panjang juga sebagai tudung kepala. Ini bukan masalah firman Tuhan, tetapi suatu kebiasaan umum dalam masyarakat bahwa wanita sebaiknya berambut panjang sebagai tudung. Mungkin ini bagian dari transformasi budaya baru dalam jemaat yang sama sekali tidak terkait dengan perintah Tuhan. Tudung kepala dalam Injil bukan merupakan perintah Tuhan yang wajib kita lakukan. Saudara, apa yang dikatakan Rasul Paulus sesungguhnya meneruskan apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai pedoman utama dalam pengajaran terkait sikap hidup selaku orang beriman kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, jelas dan tegas apa yang difirmankan Tuhan kita Yesus, bahwa jangan kita membangun opini dalam bentuk fisik, misalnya menggunakan tudung kepala atau kerudung, bahwa kita sudah suci, tapi dalam hati kita penuh kotoran. Jadi janganlah membuat opini bahwa kerudung itu identik dengan orang yang suci, padahal hatinya tidak seperti apa yang digambarkan. Jadi dengan dasar inilah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus bahwa yang utama adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim antara jemaat dengan Kristus, kepala gereja kita, sama seperti Kristus dengan Bapaknya. Saudara, itu inti pengajaran pada video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.